Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, apa kabar anak solih dan solihah? Semoga ananda solih dan solihah di rumah senantiasa diberi kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Masya Allah, Ustazah doakan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah ya, sehingga kita mampu belajar dengan baik. Baiklah, sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Tanganku ada dua, jarinya lima, ku susun semuanya. Mari kita berdoa, doa pembuka pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Solih dan solihah, hari ini kita sudah membaca doa. Alhamdulillah, semoga kita mendapatkan kemudahan dari Allah ya atas doa-doa kita. Semoga kita semakin dimudahkan di dalam mengambil pelajaran. Oke, hari ini kita akan belajar materi sains ya dengan tema panca indera, yaitu kulitku bisa meraba. Tentu anak solih dan solihah masih ingat pelajaran kita minggu kemarin. Kita sudah belajar panca indera, mata, telinga, ayo sebutkan lagi, kemudian hidung. Nah, hari ini kita akan belajar panca indera dengan tema kulitku bisa meraba. Masya Allah, coba anak solih dan solihah lihat kulitnya. Ini kulit kita ya nak. Nah, kulit ini Masya Allah, Allah ciptakan untuk kita, fungsinya untuk meraba, yaitu untuk merasakan benda-benda yang ada di luar kita ya, yang ada di luar di lingkungan kita, yaitu diantaranya merasakan halus ya, kasar ya. Bagaimana kita akan merasakan benda itu kasar, halus kalau kita tidak mempunyai kulit ya, karena inilah Allah ciptakan kulit kita ini supaya mampu merasakan tubuh kita atas benda-benda yang ada di sekitar kita. Dan kemudian selain sebagai alat peraba, kulit juga sebagai pelindung tubuh kita nak ya. Solih dan solihah ingat bahwa kulit kita ini pelindung dari anggota tubuh kita. Coba bayangkan kalau tidak ada kulit, pasti akan kelihatan daging ya, ada pembuluh darah nih. Coba lihat ini. Kalau tidak ada kulit, tentu kita tidak akan bisa ya, tubuh kita ini menyatu ya nak. Nih dagingnya pasti akan kelihatan, wah ngeri banget ya. Cuman ya itulah Allah Maha Kuasa, Maha Agung, Maha besar, telah menciptakan kulit dengan begitu besar manfaatnya bagi manusia ya. Nah, dan kemudian untuk membuktikan bahwa kulit itu merupakan sebagai alat peraba ya, halus dan kasar. Nah, ternyata kulit juga merasakan bagaimana mengindra cuaca panas ataupun dingin ya, itu akan dirasakan oleh kulit kita. Nah, nanti kita akan membuktikan ya, kalau ananda keluar rumah ya dalam keadaan terik matahari, pasti akan merasa panas ya. Panasnya matahari itu akan terasa kalau kita keluar ruangan yang terbuka ya, dan pada saat waktu zuhur itu matahari lagi tinggi ya. Nah, itu akan terasa bagaimana kulit kita akan merasakan panasnya matahari. Nah ini patut kita syukuri ya, supaya kita mampu menjaga kulit kita dengan baik. Nah, baiklah, untuk membuktikan kulit kita sebagai peraba, Ustazah akan mengajak ananda bermain, yaitu melakukan percobaan sains yang sederhana. Baiklah, percobaan sainsnya sangat sederhana. Ustazah sudah menyiapkan ya pasir ya. Ini pasir, boleh kalau ananda ada pasir di depan rumah ya,
kalau seandainya tidak ada pasir yang seperti yang Ustazah sediakan, boleh pasir apa saja ya. Dan kemudian ini ada sagu ya, Ananda boleh nanti bundanya yang menyiapkan ya sagu. Ini alat untuk membuat bahan kue ya. Nah, kita akan memulai ya dengan cara meraba. Nih kita seperti ini kan ya. Nah, kita akan lihat bagaimana merasakan pasir ini yang kasar, terasa kasar di kulit. Nah, terasa kasar di kulit nih, bisa seperti ini kan ya nak, biar benar-benar kita merasakan bahwa Masya Allah kulit kita bisa merasakan bahwa pasir ini kasar ya. Nah, dan kemudian setelah pasir kita akan mencoba meraba ya, merasakan bagaimana perabaan kita ya terhadap sagu. Nah, coba sagu ini kita seperti ini kan, Insya Allah beda sekali. Ananda Solih dan Solihah, rasanya sangat beda. Nah, antara sagu dengan pasir ini cukup beda ya, ada yang kasar, ada yang halus. Nah, Allah menciptakan kulit untuk merasakan sebagai fungsinya itu sebagai peraba, itu bisa merasakan ya melalui kulit kita ini. Oh, benda ini kasar, oh benda ini halus. Nah, dan kemudian ternyata ya selain kasar dan halus ya, Ustazah sudah menjelaskan bahwa fungsi kulit itu adalah untuk merasakan panas dan dingin. Nah, air yang ada di mangkok berwarna biru dari air es ya, dari kulkas. Nah, dan kemudian ini dari air yang hangat ya tidak panas sekali karena takut nanti berbahaya ya kalau dipegang. Nah, karena kulit kita ini kalau berlebihan bisa terbakar, Ananda Solih dan Solihah. Jadi Ustazah menyediakan air es. Nah, Ustazah akan mencoba mencelupkan tangan Ustazah. Masya Allah, rasanya dingin ya, dingin. Bagaimana mungkin kita akan mengatakan dingin kalau kita tidak, kulit kita ini tidak mampu untuk merasakan dingin. Nah, makanya kulit itu bisa membantu kita merasakan bahwa suhu yang ada di dalam air ini dingin ya. Dan kemudian setelah air dingin, Ustazah mencoba ini, kemudian Ustazah pindah ke mangkok yang kuning. Nah, mangkok yang kuning ini airnya bersuhu tidak terlalu panas ya, dan kita coba. Ternyata dia hangat ya. Ini membedakan antara kedua mangkok ini, ada yang airnya berisi air dingin dan ada yang berisi air hangat. Masya Allah. Nah, dengan adanya tangan inilah ternyata kita Masya Allah, Allah itu mampu menciptakan kulit ini sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, maka dari situ, dari percobaan sains ini, Ustazah menyampaikan kepada Ananda Solih dan Solihah bahwa betapa agungnya Allah dan betapa besarnya Allah sudah menciptakan kulit kita. Ya, dengan adanya kulit, kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Nah, kemudian setelah kita menyadari bahwa Allah itu Maha Besar, Maha Kuasa, tentu kita patut bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu pertama, menggunakan kulit kita ini dengan cara yang baik-baik. Ya, meraba yang baik, merasakan benda yang baik-baik. Misal, kalau kita sedang bermain, jangan bermain berlebih-lebihan. Karena kenapa? Kalau kita bermain misalkan main api ya bisa terbakar kulit kita, maka kita akan mengalami luka. Nah, itu tidak boleh karena itu membahayakan apa yang sudah Allah ciptakan pada tubuh kita. Dan kemudian ya, kulit ini harus dijaga ya supaya tetap senantiasa dalam keadaan sehat. Karena kalau sakit, Ananda pasti akan sholatnya tidak khusyuk. Misal, Ananda mau sholat, ternyata luka. Bunda, aku tidak bisa sholat dengan baik. Kulitku kan luka. Nah ya, jadi Ananda pasti tidak akan maksimal melaksanakan ibadah sholatnya. Dan kemudian
Bagaimana selain kita menjaga supaya tidak bermain secara berlebihan, menggunakan dengan cara baik-baik agar ibadahnya tetap berjalan dengan baik, kita harus menjaga makanan. Ya, makanan kita harus makanan yang halal dan thayyib. Bagaimana caranya? Dan kemudian harus hidup yang sehat. Nah, Ananda harus mandi dalam sehari itu paling sedikit 2 kali dalam sehari supaya kulitnya tidak korengan. Ada kan yang sakit korengan ya nak, Solih dan Solihah, supaya tetap senantiasa terjaga dengan baik. Itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah karena atas apa yang Allah ciptakan terhadap tubuh kita. Masya Allah. Semoga materi kita hari ini bisa kita jalankan dan bermanfaat bagi Ananda Solih dan Solihah. Ya, Ustazah Hakira cukupkan sampai di sini materi sains kita pada hari ini, yaitu panca indera, yaitu kulitku bisa meraba. Ya, sebelum kita tutup, kita membaca doa terlebih dahulu ya, Ananda Solih dan Solihah. Ya, tanganku ada 2, jarinya 5, kususun semuanya. Mari kita berdoa. Doa penutup pelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.